sedangkan lomba harus tetap berjalan, maka tetap dijalankan, tetap semangat ke show must go on itu tadi. Oke. Halo Sobat Bintang, kenalkan saya Rido Tamtama Sutardi, mahasiswa TD Teknik Dirgantara angkatan 2020. Nah, kali ini adalah episode kedua podcast Bintang, Bincang Interaktif Penerbangan. Pada episode kedua ini, kami mengambil tema prestasi dengan judul Kilas Balik Perjuangan Tim Citius di KRTI 2021 UNS. Di sini saya nggak sendirian, saya bakal ditemani oleh 3 bintang tamu yang spesial dan berprestasi dari tim Citius TDA. Di sini ada Mas Iza. Halo Mas Iza. Halo. Nah, di sini Mas Iza ini sebagai ketua tim Citius TDA dan bersama 2 anggota tim Citius lainnya yaitu Mas Kukuh dan Mas Jeki. Halo Mas Kukuh dan Mas Jeki, apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya nih, saya mau mengucapkan terima kasih nih ke Mas Iza, Mas Kuku, dan Mas Jeki karena sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang-bincang dan sharing di podcast Bintang. Mungkin dari Mas Iza nih, bisa memperkenalkan diri dulu nih Mas, sebelum saya mulai. Selanjutnya Mas Kuku dan Mas Jeki, agar Sobat Bintang lebih kenal nih sama tim Citius TDA. Oke, perkenalkan. Halo semuanya dulu ya. Halo semuanya dari teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Iza Maulana dari Teknik Dirgantara angkatan 2017 dan saya di sini selaku ketua tim dan juga pilot. Di samping kanan kiri saya ada kedua anggota tim inti kami. Dari sebelah saya ini ada. Oke, saya sendiri Narendra Gosmada dari Teknik Dirgantara angkatan 17 juga. Kebetulan job saya di tim ini sebagai ground control station. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Jeki Setiawan. Saya dari angkatan 2019, Teknik Dirgantara. Di sini saya sebagai anggota manufaktur pembuatan pesawat mekanik gitu. Oh, ini apa mas-mas semua nih apa berasal dari Jogja atau memang lagi kumpul di Jogja nih? Karena satu kampus jadi kumpulnya di kampus. Nah, tapi kita beda-beda. Cuma saya sama Mas Kuko yang dari satu daerah. Oh, dari mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau saya sama Mas Kuko dari Batang, Jawa Tengah, itu dekat Pantura. Kalau Mas Jeki dari mana Mas Jeki? Saya sendiri dari Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Oh iya. Oh, Lampung, dekat berarti Mas dengan saya Mas. Saya di Riau Mas. Salah main-main. Iya Mas, insya Allah. Sebelum saya lanjutin nih Kak, saya masih penasaran nih, apa sih KRTI itu Kak? KRTI merupakan Kontes Robot Terbang Indonesia, itu di bawahnya KRI ya, Kontes Robot Indonesia. Itu sejajar lah kalau salah. Sejajar. Nah, itu merupakan lomba yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Nah, di dalamnya itu diikuti oleh beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia. Itu berarti tingkatannya nasional ya itu ya. Nah, nasional seperti itu. Mas. Nah, di dalamnya itu kita ada beberapa kategori yang akan dilombakan. Seperti itu. Nah, dari beberapa lomba itu ada susunan dari awal sampai bisa final itu ada beberapa tahapan-tahapannya. Seperti pengiriman proposal, lalu ada babak penyisian, ada tahap 1, tahap 2, lalu KRTI wilayah, lalu setelah KRTI wilayah ada KRTI final. Seperti itu. Gambaran umumnya seperti itu. Gambaran umum itu untuk kategori nih Mas, yang dilombakan tuh apa-apa aja Mas? Untuk kategori sendiri di KRTI ini ada 4 kategori yang dilombakan. Yang pertama itu kategori racing plane, itu kategori yang kita ikuti. Yang kedua ada kategori vertical take off and landing. Yang tiga ada kategori fixed wing, dan yang terakhir yaitu kategori teknologi development. Jadi dari masing-masing kategori itu ada ketentuannya masing-masing. Untuk kategori racing plane sendiri itu seperti namanya yaitu racing, kita cepet-cepetan, kita adu cepat pesawat. Yang misinya itu kita diminta untuk membentuk lintasan angka 8
dengan jarak yang sudah ditentukan dalam waktu 3 menit dan membentuk lintasan sebanyak-banyaknya. Jadi siapa yang paling banyak dia yang menang gitu. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu VTOL, Vertical Take Off and Landing, itu kemarin sistemnya yaitu pemindahan barang. Jadi lombanya itu memindahkan barang dari titik A ke titik yang lain dengan ketentuan tertentu, dan lombanya itu dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Sedangkan untuk fixed wing itu lombanya itu pemetaan ya, seperti surveillance ya. Jadi diberikan ketentuan dengan jarak kurang lebih 5 km untuk menerbangkan pesawat. Dan sedangkan untuk teknologi development itu lebih ke inovasi-inovasi baru di dunia penerbangan ataupun dunia aviasi, di mana di dalamnya ada pecahan kategori lagi, ada structure, ada propulsi, airframe, dan sebagainya. Nah, kalau untuk TD sendiri, teknologi development, itu seperti kalau kita membuat karya tulis ilmiah. Jadi kita menuangkan inovasi di dalamnya. Dan membuat barangnya ya, Mas Koko ya? Ya. Diuji. Berarti dari kampus kita ini hanya mengikuti satu kategori saja ya, Mas? Ya, untuk tahun 2021 kebetulan baru bisa mengikuti satu kategori. Oh, oke. Selanjutnya nih Mas, bagaimana nih Mas proses terbentuknya tim Citius sampai lolos mengikuti KRTI 2021 di UNS? Ya, kita balik ke tahun kemarin ya. Nah, dari awal dari awal tahun sekitar bulan Februari atau Maret itu kita pembentukan tim, di mana di situ ada 3 tim inti, lalu ada tim support, di mana ada juga manajer yang menaungi kita semua, yaitu di atasnya dari tim inti yang mengatur dari segala keperluan-keperluan yang bersangkutan, dari tim itu harus bagaimana, ke kampusnya harus bagaimana, itu seperti itu nanti dari tim manajer yang mengatur. Nah, itu awal mula tim inti bukan kita ya, Mas Koko dan Mas Ciki ya? Nah, jadi tim kita itu pada awal dibentuk ada 3 orang. Ada ketua timnya waktu itu Mas Reza Taufik almarhum, yang kedua pilotnya ada Oscar, dan mekaniknya masih sama yaitu Jeki. Nah, sedangkan kita, saya dan Iza ini sebenarnya hanya tim support di belakang layar yang akan membantu mereka menjalankan lomba ini. Tapi seiring berjalan waktu, kita sudah mengajukan proposal, kita lolos ke tahap 1. Tahap 1 juga lolos. Sudah siap kita lolos ke tahap 2. Nah, ketika mau pelaksanaan tahap 2 ini, masalah terjadi. Yang pertama, kita dihadapkan dengan musibah Oscar yang positif COVID-19 pada waktu itu. Sementara waktu seleksi tahap 2 sudah semakin dekat. Ditambah yang kedua, dari ketua tim sendiri mengalami musibah kecelakaan pada waktu itu, sehingga harus menjalani koma 9 hari di rumah sakit dan akhirnya harus meninggal dunia. Nah, di situ hanya tersisa 1 orang ini yang masih tersisa, yaitu Jeki. Dan kita mau tidak mau harus segera membentuk tim baru supaya bisa melewati tahap 2 ini. Karena kalau kita nggak segera membentuk tim baru, ya otomatis kita akan gugur di situ. Nah, ketika di tengah-tengah kita memperbaiki tim itu, mau membentuk tim baru, ditambah dosen pembimbing kita yang semua Pak Muhammad Ardi Cahyono pada waktu itu mengalami sakit, mendadak sakit dan harus dirawat di ruang sakit dan juga meninggal. Jadi di tim KRTI 2021 itu kita kehilangan 1 ketua tim dan 1 dosen pembimbing yang diambil oleh Allah terlebih dahulu. Dan ditambah lagi dengan pilot kita Oscar yang positif COVID sehingga tidak bisa melanjutkan. Nah, dari situ kita sudah bingung, sementara tahap 2 harus segera dilaksanakan. Pada akhirnya ya
sumber daya manusia yang ada Diberdayakan. ya saya dan Iza ini ya mau nggak mau harus turun jadi tim inti. Nah sejak saat itu tim kita berubah, diketuai langsung oleh Iza, lalu saya di posisi GCS dan Jeki tetap di mekanik. Lalu di tahap 2 ini ya, ada sesi wawancara kesiapan dan sebagainya. Alhamdulillah kita lolos dan menuju ke tahap yang selanjutnya. Setelah tim ini terbentuk nih Mas, hingga dinyatakan lolos ke tahap final KRTI 2021, kebagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim itu seperti apa aja, Kak? Oh, sebelum menjauh kita kilas balik lagi, lomba ini diadakan secara online ya. Jadi di mana setiap kampus itu memiliki lapangan atau tempat terbang sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak dilaksanakan secara offline di tuan rumah, melainkan di sekitar kampus maupun di lapangan yang akan ditempati untuk lomba tersebut. Seperti itu. Itu untuk pembagian tugas mulai dari saya ketua, saya sebagai koordinator ke penjembatan untuk saya ke kampus, dari ketua ke dikti atau panitia dan ketua ke anggota. Jadi informasi itu nanti pusatnya di saya. Dan nantinya akan penyebarannya melalui saya, masuk maupun keluarnya dari saya semua. Seperti itu. Lalu untuk selain job desk itu, saya sebagai pilot in command, saya melakukan tugasnya untuk pilot UAV-nya itu, untuk setiap penerbangan saya ikut dan mengawasi waktu terbang itu yang bertanggung jawab saya. Lalu ada GCS yang mengawasi dari ground itu melalui kita menggunakan laptop kemarin, itu yang memantau dari jarak jauhnya menggunakan laptop itu. Adapun dari mekanik apa Mas Jeki? Saya pembuatan dan periperan pesawat udara sama wahana-wahana yang lainnya. Penyiapan ya. Penyiapan. Adapun dari kami yang tim inti ini ada juga tim support di belakang layar seperti tim desain, tim manufaktur, tim helper, dan lain-lain yang membantu kita sehingga memperlancar kita dalam sebuah kegiatan ini. Seperti itu. Oh, begitu. Itu kalau kemarin kan online ya Mas, itu bagaimana ya Mas? Apa divideokan atau lagi di Zoom atau bagaimana nggak? Nah, untuk tahap 1 proposal, kita kirim email, proposal seperti biasa, desainnya seperti apa, rencana terbangnya seperti apa, untuk rencana propulsi, baterai, dan lain-lain seperti apa, kita diajukan ke proposal. Itu melalui via email. Lalu tahap 1-2 kita menggunakan video dan foto-foto ya Mas? Ya, untuk dokumentasinya ya. Ada laporan setiap tes terbangnya, lalu kita laporkan perkembangannya ke dikti. Karena sampai dari dikti yang akan menilai semua. Sampai tahap 2. Lalu ada kunjungan stop kemarin. Itu waktu final. Final. Jadi setelah kita lolos tahap 2, kita melaksanakan final. Untuk final sendiri dari kategori racing plan ini diberi waktu 3 hari ya. 3 hari untuk melaksanakan flight. Terserah mau flight berapa kali, tapi ada satu hasil yang dikirim. Nah, adapun yang dikirim itu ada berupa video terbang dan laporan record dari kontrolnya itu. Jadi record pesawat, kecepatannya ketika terbang berapa, terus lintasannya bagaimana, itu recordnya dikirim ke dikti. Jadi ada 2 video yang dikirim ke dikti. Yang pertama itu video wahana pesawat terbang. Yang kedua itu video layar laptopnya sendiri gitu. Jadi dua-duanya dipantau. 2 video gitu. Nah, iya. Terus apa saja nih Mas feedback yang diperoleh setelah mengikuti KRTI ini dari sudut pandang ketua tim sendiri dan dari sudut pandang anggota tim? Yang pertama mungkin dari teman-teman kami juga ya sertifikat ya Mas Gugo ya. Untuk itu kalau saya lebih ke bagaimana saya harus bertanggung jawab atas kepemimpinan saya, dimulai dari mengayomi anggota saya, mengayomi kampus juga, bagaimana koordinasi ke
dikti maupun panitia seperti itu. Lalu adapun selain itu kita belajar bersosialisasi, di mana kan perlombaan online itu kita tidak memiliki lapangan yang memadai ya. Harusnya kita terbang di agro mungkin kurang memungkinkan. Nah, kita mencari lapangan yang memungkinkan. Nah, di situ kan ada kelompok sosial. Nah, disitulah kami belajar sosial, bagaimana mengurus perizinan, bagaimana kalau orang Jawa unggah-ungguhnya menempati tempat baru dan lain-lain. Nah, kita belajar dari situ. Mungkin dari yang lain ada yang pengalaman-pengalaman dari segi ilmu, segi mendapat pengalaman yang baru dan lain-lainnya. Mungkin dari Mas Kuku atau Mas Jeki ada pengalaman yang serupa namun berbeda gitu. Jadi gini, pada intinya sebenarnya kan lomba KRTI ini kan kontes robot terbang. Mana kalau masalah penerbangan kan kita juga kampus penerbangan gitu. Yang secara kasar ya harusnya kita dalamnya, tapi ternyata setelah kita masuk ke dalamnya, apa yang selama ini kita dari di kampus itu masih sangat minim sebagai bekal kita lomba. Kita ikut lomba ini masih belajar lagi, kita mempelajari dari nol. Apa itu flight controller, autopilot dan sebagainya. Kita harus mempelajari itu lagi, kita misi lagi, kita belajar lagi lah, belajar hal baru, apa yang belum kita dapat dari kampus. Nah, selain kita belajar secara mandiri itu, kita juga minta bantuan dari beberapa alumni untuk ikut membantu kita. Selain itu kita juga terbantu sama peserta teman-teman lain, walaupun kita ini yang berlomba, berkompetisi, kita juga bisa dapat ilmu dari tim-tim yang lain, di mana ada waktu kita sharing maupun saling berbagi lah sesama peserta bagaimananya, jadi kita bisa dapat ilmu baru. Yang jelas dalam mengikuti KRTI ini ada banyak hal-hal baru yang kita sama-sama rasakan, mulai dari setiap saat kita harus tes flight, kita harus memperbaiki pesawat. Kita tes flight pesawat jatuh, kita harus perbaiki, besoknya harus tes flight lagi. Itu ya dinamika itu kita rasakan semua, dan alhamdulillah ada feedback positif lah untuk kita semua. Berarti banyak banget hal-hal positif yang bisa kita dapati dari lomba-lomba ini, pengalaman, ilmu, terus relasi juga tidak lupa, gitu ya Mas. Nah, selanjutnya nih pesan buat penonton podcast Sobat Bintang nih Kak, agar dapat mengikuti ajang KRTI di tahun 2022 nih apa? Begitu. Mungkin dari yang akan meneruskan Mas Jeki. Ya, pesan dari kami ya, kalau seumpamanya ada yang berinovasi untuk mau ikut bergabung, berminat gitu ya ke KRTI juga, yang udah ada basicnya atau belum masih pengen belajar ya, ayo kita bareng-bareng sukseskan ini untuk mengharumkan nama kampus tercinta. Ya, siapa yang ingin minat mau ikut KRTI silahkan hubungi kita, mumpung dan saya masih di sini, silahkan dihubungi. Mas, saya minat pengen ikut KRTI gimana? Silahkan hubungi, datang, kita belajar lagi bareng-bareng, nanti kita sama-sama belajar apa yang dibutuhkan, apa yang harus dipelajari, kita belajar sama-sama. Atau kalau enggak menghubungi saya Isya atau Jeki, bisa menghubungi ke kampus via kemahasiswaan, ada Bu Ibu atau siapapun yang ada di sana, bilang kalau mau ikut KRTI gimana, nanti akan diarahkan dari situ. Atau mungkin dari teman-teman himpunan juga bisa memfasilitasi kalau memang teman-teman ada yang berminat, silahkan ditampung, dikabarkan ke kita atau ke kemahasiswaan. Karena nanti pada dasarnya yang akan mengurus juga
kemahasiswaan juga, karena kemarin kita juga disambut cukup positif dari kampus, dari kemahasiswaan juga, di mana ada sebuah evaluasi dari kampus yang kebetulan waktu itu sekalian untuk penyerahan pesawat ke kampus, ada sebuah evaluasi di mana kampus juga berharap untuk selanjutnya ini melanjutkan bukan hanya melanjutkan tapi untuk berkembang lebih lagi, syukur-syukur bisa tambah divisi lah, supaya enggak cuma ngirim satu divisi, karena ada divisi yang lain supaya kemungkinan untuk bisa dapat nomor itu lebih banyak. Toh kita juga kampus penerbangan, sumber daya juga seharusnya ada. Oke, terakhir nih Mas. Ya. Kenapa? Mungkin kalau ada yang Mas? pengen belajar pilot, ada Mas Kuku yang dari STA. Mungkin hanya berminat pengen nerbangin lah. Ayo silakan, kalau mau gabung pengen belajar nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Tidak harus nanti saya bisa join ya Mas. Boleh. Ikut terbangin gitu. Iya, siap. boleh. Terakhir nih Mas, mungkin dari tim Citius nih bisa memberikan kalimat motivasi agar Sobat Bintang memiliki motivasi untuk membuat sesuatu di luar sana begitu Mas. Motivasi apa Mas Kuku? Sebenarnya kalau disuruh motivasi, kita juga butuh. Motivasi. Ya, tapi pada intinya kita dalam menjalankan sesuatu itu harus didasari rasa senang, kita bangga, kelas menjalankannya. Apapun yang terjadi, show must go on. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, karena berkaca dari pengalaman 2021 kemarin, di mana kita menjalankan lomba penuh dengan halang rintang, kita mulai dari nol, penuh dengan cobaan, sedangkan lomba harus tetap berjalan, maka tetap dijalankan, tetap semangat, ke show must go on. Halo editor, mungkin bisa ditulis ya, strip tim Citius ITDA begitu. Jangan lupa tag ya. Oh ya, aman. Baik, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Citius ITDA karena sudah mau sharing-sharing dan berbincang-bincang pada podcast Bintang. Semoga Mas Iza, Mas Kuku, dan Mas Jeki sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Nah, untuk Sobat Bintang yang sekiranya pengen request siapa kira-kira yang bakal kita undang di podcast selanjutnya, Sobat Bintang bisa langsung komen di kolom komentar ataupun langsung DM di IG HMTD_ITDA. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke kerabat kalian, maupun ke keluarga dan siapapun itu, agar kami lebih semangat lagi buat podcastnya. Sebelum saya tutup, tangan ibu memegang bunga, tangan bapak memegang cemeti. Jangan ragu untuk berpikir terbuka dengan kemajuan teknologi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.